Universitas Tikubang Unisbang Semarang, atau sering dikenal dengan Unisbang, adalah suatu perguruan tinggi swasta yang berada di kota Semarang. Universitas ini berdiri pada tahun 1968 yang saat ini memiliki 6 fakultas dan 10 prodi yang terdiri dari jenjang diploma 3, strata 1, dan juga 1 jenjang pasca sarjana. Salah satu fakultasnya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis atau FEB yang memiliki beberapa prodi. Salah satunya yaitu ada S1 Akuntansi yang sudah terakreditasi A, S1 Manajemen terakreditasi A, D3 Keuangan dan Perbankan terakreditasi A, dan juga ada Pendidikan Profesi Akuntansi atau PPAK. Fasilitas kampus Universitas Tikubang Unisbang Semarang memiliki banyak fasilitas, yaitu ada perpustakaan yang sangat luas, terus juga ada kantin, ruang organisasi, lapangan yang luas, masjid, dan masih banyak lagi. Universitas Tikubang Semarang memiliki 2 kampus. Kampus utama berada di Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang. Kampus yang kedua terdapat di Jalan Kendeng 5, Bendan Ngisor, Kecamatan Semarang. Berikut tadi merupakan cuplikan dari Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Aini dengan NIM 1805520210 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Prodi Akuntansi, kelas D1 Audit Bank. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU PPT di bank. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah audit bank yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SE AK MM CA CPA. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, saya akan menyampaikan ketentuan hukum APU PPT. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tertanggal 22 Oktober 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tertanggal 13 Maret 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Yang ketiga, POJK nomor 12 POJK /02/2017 tertanggal 16 Maret 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Yang keempat, POJK nomor 23 POJK-01/2019 tertanggal 18 September 2019
tentang perubahan atas POJK nomor 12 garis miring POJK .02 garis miring 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Pokok pembahasan yang saya nanti akan bahas yaitu ada 5. Yang pertama ada definisi dari pencucian uang dan pendanaan terorisme. Yang kedua, tindak pidana pencucian uang. Yang ketiga, ada alasan bank menerapkan program APU PPT. Yang keempat ada Know Your Customer Principle. Yang kelima, pilar program APU PPT yang terdiri dari pengendalian intern dan kebijakan dan prosedur. Oke, memasuki pokok pembahasan pertama, yaitu definisi dari pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jadi, definisi dari pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana. Nah, kemudian seolah-olah itu berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Selanjutnya ada definisi dari pendanaan terorisme. Pendanaan terorisme sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Perbuatan yang menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung. Itu dengan maksud untuk digunakan dana atau yang akan diketahui digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, dan proliferasi senjata pemusnah massal. Nah, adapun tindak pidana pencucian uang. Yang pertama, setiap orang yang menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya, atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Yang kedua, setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Yang ketiga, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Nah, ketiga itu semua merupakan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya juga ada tindak pidana pendanaan terorisme. Yang pertama, setiap orang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung. Nah,
dengan maksud digunakan seluruh atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme. Organisasi teroris atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sebesar 1 miliar. Yang kedua, setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Yang terakhir, setiap orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Nah, itu semua merupakan tindak pidana pendanaan dari terorisme. Selanjutnya juga ada upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme, yaitu dengan melalui yang pertama ada penerapan prinsip mengenali penggunaan jasa keuangan. Yang kedua, pelaporan dan pengawasan kepatuhan PJK. Yang ketiga, pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem lainnya. Dan yang terakhir, pengawasan pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau keluar daerah pabean Indonesia. Memasuki pokok pembahasan yang kedua, ada tahapan pencucian uang. Nah, terdapat 3 tahapan dalam tindak pencucian uang. Ketiga proses tersebut meliputi yang pertama placement atau penempatan. Nah, proses ini merupakan upaya untuk menempatkan suatu dana atau aset yang didapatkan dari sebuah kegiatan tindak kriminal yang menuju sistem keuangan. Nah, sistem keuangan ini itu bisa berupa penempatan uang pada bank, memberikan sejumlah biaya pada suatu usaha. Kemudian kegiatan tersebut dibuat seolah-olah itu seperti halnya memberikan kredit maupun pembiayaan dengan menjadikan kas sebagai kredit. Nah, contoh dari proses ini yaitu pada tindakan money laundering adalah membeli barang dengan harga yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Tahapan pencucian uang yang kedua ada layering atau transfer, yaitu setelah melalui proses pertama tadi, yakni penempatan atau placement. Nah, oknum pencucian uang biasanya akan melakukan proses ini, proses transfer atau layering. Proses ini dilakukan dengan cara memisahkan dana hasil pencucian uang dan sumbernya. Nah, proses kedua ini biasa dilakukan dengan sejumlah tahap transaksi finansial guna menyembunyikan maupun
menyamarkan asal muasal dana atau aset tersebut. Nah, dalam kegiatan layering ini, pelaku akan melakukan proses pemindahan aset atau dana dari suatu rekening maupun lokasi. Nah, sebagai hasil dari placement menuju tempat lain. Nah, hal ini bisa dilakukan melalui sekumpulan transaksi yang bisa dibilang kompleks dan dibuat dengan tujuan untuk menyamarkan serta menghilangkan jejak dari sumber dana yang digelapkan tersebut. Nah, contoh dari praktik proses layering ini adalah melakukan transfer dana dari satu bank menuju bank lain di wilayah atau negara berbeda. Proses transfer ini juga bisa dilakukan dengan memindahkan dana lintas batas negara menggunakan jaringan aktivitas usaha sah ataupun shell company atau perusahaan cangkang. Oke, selanjutnya tahapan pencucian uang yang ketiga ada integration atau menggunakan harta kekayaan. Nah, proses yang terakhir ini dari tindakan pencucian uang atau integration. Nah, proses integrasi atau menggunakan harta kekayaan merupakan upaya untuk menggunakan aset atau dana yang telah terlihat sah dari tindakan pencucian uang tersebut. Penggunaan harta kekayaan tersebut bisa dengan cara menikmatinya secara langsung, melakukan investasi di banyak instrumen, dan bentuk kekayaan materi maupun keuangan. Selain itu, proses integration ini juga bisa dilakukan oleh pelaku money laundering dengan menggunakan dana yang didapatkan untuk membiayai berbagai kegiatan usaha yang sah. Pelaku juga bisa memberikan dana pada kegiatan tindak kriminal yang sekiranya sulit dideteksi. Nah, pada umumnya pelaku tidak banyak mempertimbangkan hasil atau dana yang akan didapatkan. Nah, oknum money laundering ini juga seringkali menganggap remeh besaran biaya yang harus dikucurkan agar niat buruknya berhasil dilakukan dengan menghilangkan jejak sumber kekayaan yang didapatkan tersebut. Nah, sebab tujuan pencucian uang itu adalah untuk menggelapkan atau menghilangkan jejak atau sumber uang. Dengan begitu, hasil dari kegiatan kejahatan tersebut bisa dinikmati oleh pelaku dan digunakan dengan sesuka hati tanpa takut ada pihak yang mengetahui. Nah, itu merupakan tahapan-tahapan pencucian uang. Tadi yang pertama itu ada placement, itu yang pertama itu menempatkan, terus ada layering atau transfer, terus yang terakhir ada integration atau menggunakan harta kekayaan. Oke, selanjutnya memasuki pokok pembahasan yang ketiga. Mengapa sih atau alasan apa bank menerapkan program APU PPT? Nah, alasan bank menerapkan program APU PPT yaitu kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Yang kedua, mencegah atau menurunkan risiko reputasi. BPR dapat dijadikan tempat untuk melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Selanjutnya ada penjelasan yang pertama, bank wajib mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Nah, terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi atau delivery channel. Yang kedua, bank wajib memiliki dan memantau kebijakan, pengawasan dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang disetujui oleh direksi dan dewan komisaris. Nah, agar mampu mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi. Lalu yang ketiga ada bank wajib memantau penerapan kebijakan, pengawasan dan prosedur dan meningkatkan penerapannya jika diperlukan. Yang keempat, bank wajib menetapkan tindakan yang lebih mendalam untuk mengelola dan memitigasi risiko dalam hal risiko yang lebih tinggi teridentifikasi. Memasuki pokok pembahasan yang keempat ada Know Your Customer Principle. Nah, ini merupakan realisasi prinsip-prinsip kehati-hatian. Prinsip ini mengenal nasabah merupakan prinsip yang ditetapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Selanjutnya ada kelompok dan informasi nasabah. Yang pertama, bank wajib mengelompokkan nasabah sebagai berikut. Ada 3 kelompok nasabah. Yang pertama ada nasabah perorangan, yang kedua nasabah korporasi, dan yang ketiga nasabah lainnya. Nah, nasabah perorangan atau natural person dan WIC sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A, informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf A angka 1 wajib didukung dengan dokumen identitas calon nasabah dan spesimen tanda tangan. Nah, yang kedua tadi ada nasabah korporasi. Nah, nasabah korporasi ini berupa perusahaan. Jadi, informasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf B wajib didukung dengan dokumen identitas perusahaan. Antara lain, untuk calon nasabah korporasi ini berupa perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil ditambah dengan 1 spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK. Yang kedua, kartu NPWP bagi nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan surat izin tempat usaha atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. Nah, untuk calon nasabah korporasi ini itu kan tadi berupa perusahaan. Nah, ini yang tidak tergolong usaha mikro dan
usaha kecil selain disertai dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A, angka 2, dan angka 3. Ditambah dengan 1. Laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan. Yang kedua, struktur manajemen perusahaan. Lalu ada struktur kepemilikan perusahaan dan dokumen identitas anggota direksi atau pemegang kuasa dari anggota direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha. Nah, untuk calon nasabah korporasi berupa PJK. Dokumen yang disampaikan paling sedikit meliputi yang pertama ada akte pendirian atau anggaran dasar PJK. Yang kedua, izin usaha dari instansi yang berwenang. Dan yang terakhir ada spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama PJK dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK. Nah, yang ketiga, nasabah lainnya. Nah, nasabah lainnya untuk calon nasabah selain calon nasabah orang perseorangan dan korporasi berupa perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20. Nah, selanjutnya untuk calon nasabah selain calon nasabah orang perseorangan atau natural person dan korporasi berupa perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, pasal 21, dan pasal 22, PJK wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf B. Nah, untuk calon nasabah berupa perikatan lainnya atau legal arrangement, yang pertama, bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang. Terus nama perikatan, lalu akta pendirian dan atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD atau ART jika ada, dan dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili perikatan lainnya dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK. Kelompok dan informasi nasabah yang kedua ada sebelum melakukan transaksi usaha dengan calon nasabah, bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil dari calon nasabah, yaitu dapat dilakukannya melalui wawancara dengan si calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen. Nah, dalam hal ini terdapat keraguan atas data, informasi, dan atau dokumen pendukung yang diterima. Lalu yang ketiga ada calon nasabah perorangan, pastikan apakah termasuk orang yang populer secara politis atau PEP, termasuk anggota keluarga sampai derajat kedua baik horizontal dan vertikal, dana pihak terkait atau perusahaan hubungan dekat seperti supir, asisten pribadi, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini terdapat keraguan. PJK wajib meminta kepada calon nasabah
untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk memastikan kebenaran identitas calon nasabah tersebut. Lalu yang terakhir ada dalam hal calon nasabah korporasi, maka mencakup pula siapa pemilik manfaat atau benefit owner. Nah, PJK wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas calon nasabah dan atau pemilik manfaat atau beneficial owner. Apabila calon nasabah memiliki pemilik manfaat atau beneficial owner sebelum membuka hubungan usaha dengan calon nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC. Sumber daya manusia. Bank mencegah digunakannya sebagai media atau tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang melibatkan pihak yang pertama ada pihak prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru. Yang kedua, bank mengenal karyawannya dengan menerapkan KYE sesuai kebutuhan, kompleksitas kegiatan profil risiko. Yang ketiga, metode screening paling tidak memastikan profil karyawan tidak memiliki catatan kejahatan. Yang keempat, pemantauan terhadap profil karyawan. Selanjutnya ada pelatihan APU PPT. Seluruh karyawan harus memiliki dan memahami pengetahuan mengenai kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan program APU PPT. Yang kedua, prioritas. Yang pertama, prioritas berhadapan langsung dengan nasabah. Yang kedua, pelaksanaan tugas pengawasan program APU PPT. Yang ketiga, pelaksanaan tugas pelaporan kepada PPATK dan OJK. Lalu yang ketiga ada karyawan yang mendapatkan prioritas harus mendapatkan pelatihan secara berkala. Sedangkan karyawan lainnya paling kurang 1 kali dalam masa kerjanya. Yang terakhir, karyawan yang berhadapan langsung dengan nasabah. Pelatihan APU PPT, bank wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang yang pertama, penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU PPT. Lalu terkait metode dan tipologi pencucian uang atau pendanaan uang. Yang terakhir, kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT, serta peran dan tanggung jawab pengawasan dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang atau pendanaan terorisme. Selanjutnya, politically exposed person. Yang pertama, PEP asing dan domestik, yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting oleh negara lain atau asing. Nah, seperti kepala negara atau pemerintah, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik. Nah, terhadap PEP asing ini selain menerapkan proses CDD sebagaimana diatur dalam pasal 20, PJK wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan apakah nasabah atau pemilik manfaat memenuhi kriteria PEP. Lalu,
menunjukkan pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan nasabah, pemilik manfaat atau WIC tersebut. Kemudian melakukan EDD secara berkala, paling kurang berupa analisis terhadap informasi mengenai nasabah atau pemilik manfaat, sumber dana, dan sumber kekayaan. Selanjutnya, pemantauan yang lebih ketat atas hubungan usaha, antara lain melakukan peningkatan jumlah dan frekuensi pengawasan dan pemilihan pola transaksi. Lalu, pejabat senior sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B berwenang untuk yang pertama memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon nasabah, pemilik manfaat atau WIC yang tergolong beresiko tinggi, dan membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan calon nasabah pemilik manfaat atau WIC yang tergolong beresiko tinggi. Nah, sedangkan terhadap PEP domestik atau orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting dalam organisasi internasional, selain menerapkan proses CDD sebagaimana diatur dalam pasal 20, PJK wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, PJK wajib memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan apakah nasabah atau pemilik manfaat itu memenuhi kriteria PEP atau belum. Nah, lalu dalam hal terdapat risiko yang lebih tinggi atas hubungan usaha antara PJK dengan nasabah atau pemilik manfaat tersebut. Nah, PJK wajib menerapkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 huruf B, C, dan D. Selanjutnya ada beneficial owner. Beneficial owner adalah setiap orang yang pertama berhak atas dana atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah. Yang kedua, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau efek yang ditempatkan. Lalu mengendalikan transaksi nasabah. Kemudian memberikan kuasa untuk melakukan transaksi. Selanjutnya mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya. Dan yang terakhir ada merupakan pengendalian akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. Pengelompokan calon nasabah berdasarkan risiko. Nah, jadi calon nasabah dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, identitas nasabah. Lalu ada lokasi usaha bagi nasabah perusahaan. Kemudian profil nasabah, lalu frekuensi nasabah dan kegiatan usaha nasabah. Kemudian ada struktur kepemilikan bagi nasabah perusahaan. Lalu produk, jasa, dan jaringan distribusi yang digunakan oleh nasabah. Yang terakhir, informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko nasabah. Nah, memasuki pokok pembahasan yang kelima, ada pilar program APU PPT. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan pilar program APU PPT, yaitu hanya pengendalian intern dan kebijakan dan prosedur. Yang pertama, pengendalian intern.
PJK wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif. Nah, lalu pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dibuktikan dengan dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai. Lalu adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APO dan PPT. Dan dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APO dan PPT. Nah, yang kedua, kebijakan dan prosedur. PJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang dan atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko. Lalu, kebijakan dan prosedur penerapan program APO dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang meliputi yang pertama identifikasi dan verifikasi nasabah, lalu identifikasi dan verifikasi beneficial owner, lalu penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi, kemudian pengelolaan risiko pencucian uang dan atau pendanaan terorisme yang berkelanjutan terkait dengan nasabah, negara, produk dan jasa, serta jaringan distribusi dan sebagainya. Sebelum presentasi video kali ini saya tutup, saya ada kata motivasi untuk kita semua. Ilmu yang sejati seperti barang berharga lainnya, tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ia harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu harus selalu disertai dengan doa. Jadi, untuk kamu, aku, kita, kalian, mereka harus semangat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam presentasi video saya ada penjelasan yang kurang tepat maupun kurang sesuai, dan semoga presentasi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Unisbank hebat.